Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, sekiranya bukan karena Engkau, tidaklah kami mendapatkan petunjuk, tidaklah kami bersedekah, dan tidaklah kami mendirikan salat." Rahimani wa rahimakumullah. Maka kita pun mengatakan demikian, demi Allah, kalau Allah tidak memberi kita petunjuk, kita tidak akan melangkahkan kaki kita untuk mendatangi masjid ini dalam rangka menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى صراط مستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Rahimani wa rahimakumullah. Khatib mewasiatkan untuk diri pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal salehnya dan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sesungguhnya nikmat terbesar yang kita terima adalah nikmat Islam, satu-satunya agama yang benar di atas muka bumi ini, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, mendengar kabar tentangku, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, maka dia termasuk penghuni neraka. Rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat miliaran manusia di atas muka bumi ini yang belum mendapatkan hidayah, tidak berada di atas agama Islam. Masih banyak mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohonan, ada yang menyembah bebatuan, menyembah hewan, menyembah matahari, dan menyembah sesembahan-sesembahan lainnya. Rahimani wa rahimakumullah.
Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk menyembah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa. Ini adalah nikmat yang harus senantiasa kita syukuri, karena sesungguhnya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan hidayah dari siapa yang Ia kehendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan hidayah baginya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan baginya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hatinya sesat, akan membuat dadanya sempit, seolah-olah dia memanjat ke langit. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yahdillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu." Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang sesat, tidak ada yang dapat memberikan yang petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau sekiranya kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka tentunya orang-orang yang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang terkenal dengan kecerdasan dan kecanggihan mereka, tentunya mereka lebih terdepan mendapatkan hidayah. Namun banyak di antara mereka yang memiliki kelebihan yang luar biasa ini menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Dan siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Begitu juga sebaliknya, siapa yang sesat, tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pintu-pintu hidayah telah terbuka, meskipun jalan-jalan menuju hidayah telah banyak, namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepada seseorang untuk memeluk agama Islam, maka dia tidak akan memeluk agama Islam. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat bagaimana orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengerti bahasa Arab. Mereka mengerti bahasa Al-Quran. Mereka sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang mereka ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengetahui, melihat mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menghadiri majelis-majelis dan kajian-kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak beriman. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat juga bagaimana orang-orang Yahudi yang mereka itu tahu persis tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Mereka orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Akan tetapi di antara mereka ada yang menyembunyikan kebenaran meskipun mereka mengetahui. Rahimani wa rahimakumullah. Pengetahuan mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar pengetahuan yang jelas. Akan tetapi mereka tidak beriman karena mereka hasad dan dengki terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat juga bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau mendakwahi ayahnya dengan kesantunan dan bijak, namun ayah yang sangat beliau cintai tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihi salam yang beliau berdakwah selama 950 tahun lamanya, siang dan malam dan dengan banyak cara. Namun istri beliau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak beliau meninggal dalam keadaan kafir. Begitu juga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah dengan penuh lemah lembut kepada kerabatnya, kepada pamannya, namun pamannya Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir. Begitu juga pamannya Abu Thalib yang sangat beliau cintai, yang selalu mendukung dakwah beliau,
meninggal dalam keadaan musyrik, sehingga Nabi SAW sangat bersedih dan beliau mengatakan, "Wallahi la astaghfiranna laka ma lam anhu anta." Kata Nabi SAW, demi Allah, aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Karena hidayah bukan di tangan para nabi dan rasul. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sarana untuk mendapatkan hidayah begitu luar biasa. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak bukakan hati seseorang untuk beriman, maka dia tidak akan beriman. Rahimani wa rahmatullah. Kita lihat sebaliknya. Tatkala pintu-pintu kesesatan meliputi seseorang, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya hidayah. Sebagaimana istri Fir'aun yang tinggal di kerajaan Fir'aun, suaminya adalah orang yang paling membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun adalah orang yang paling kafir di muka bumi ini. Namun istrinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman dengan istri Fir'aun. "Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah." Ketika istri Fir'aun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, bangunkanlah rumah untukku di surga. Wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini min al-qaumidh dhalimin." Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang berbuat zalim. Padahal istri Fir'aun padahal dia adalah istri Fir'aun, namun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Oleh karena itu, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki hidayah baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya hidayah. Rahimani wa rahmatullah. Di sini kita bisa melihat bahwasanya hidayah adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang harus senantiasa kita syukuri. Ini benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala dan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, sekiranya bukan karena Engkau, tidaklah kami mendapatkan petunjuk, tidaklah kami bersedekah, dan tidaklah kami mendirikan salat." Rahimani wa rahmatullah. Maka kita pun mengatakan demikian, demi Allah, kalau Allah tidak memberi kita petunjuk, kita tidak akan melangkahkan kaki kita untuk mendatangi masjid ini dalam rangka menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita sampai akhir hayat kita, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Rahimani wa rahimakumullah. Nikmat hidayah adalah nikmat yang senantiasa harus kita ingat-ingat agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat tentang nikmat hidayah terhadap hamba-hambanya, terutama terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Wa wajadaka dhallan fahada." Dan dia mendapatkanmu sebagai orang yang bingung dan dia memberikan petunjuk kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad wahyu Al-Qur'an dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu Al-Qur'an dan tidak mengetahui apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya sebagai petunjuk bagi hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan betapa besarnya nikmat hidayah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Yamunnuna 'alaika an aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum, walillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin." Allah mengatakan, mereka merasa telah memberikan nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Namun katakanlah kepada mereka, janganlah kamu telah merasa memberikan nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Namun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kepadamu keimanan. Dan kamu adalah benar-benar orang yang benar. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kalimat pertama yang dikatakan oleh penduduk surga ketika mereka memasuki surga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Mereka mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami petunjuk untuk masuk surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk. Karena itu hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah ini. Betapa banyak orang yang berada dalam kegelapan dan tidak mendapatkan hidayah. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa mengenal indahnya Islam dengan kafah, mengenal Islam secara keseluruhan, dan hendaknya juga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan hidayah dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala tetapkan hidayah dalam hati kita, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dianjurkan, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah doa yang sangat agung, yang selalu kita baca di dalam salat maupun di luar salat kita. Dan ini harus terus kita baca karena makna doa ini sangatlah luas. Rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terpenting adalah kita terus memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman sekarang ini, zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh dengan fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Karena betapa banyak orang berbicara tentang agama, baik berbicara tentang kebaikan atau tentang kebatilan. Namun jika orang-orang tidak memiliki dasar agama yang benar, maka dia akan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran mereka. Artinya, kita sangat butuh dengan doa memohon agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan hidayah ini di dalam diri kita. Terlebih lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Nabi sallallahu bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian untuk melakukan amal saleh pada masa fitnah ini yang seperti malam gelap gulita. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi harinya seorang laki-laki beriman dan di sore harinya dia kafir. Atau yumsi kafiran wa yusbihu, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau di sore harinya dia beriman, namun di pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'adhin minad dunya, karena dia telah menjual agamanya dengan secuil dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi menggambarkan fitnah ini dengan gelapnya malam. Saking gelapnya, seseorang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sampai-sampai pagi harinya orang beriman, sore harinya dia kafir. Sore harinya dia beriman, pagi harinya dia telah kafir. Dan ini sudah terjadi di zaman kita sekarang ini. Yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar. Syariat Islam yang benar dikucilkan, sedangkan ajaran dan tradisi orang-orang kafir dijadikan sebagai panutan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita agar kita senantiasa di atas
petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas siratal mustaqim, agar kita selamat di akhirat nanti. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.